Sahabat, di Tiongkok, arak atau ciu memiliki sejarah yang jauh lebih panjang dari teh. Tahun 1986, sebuah botol arak ditemukan di Henan berusia lebih dari 3.000 tahun. Karena sejarah yang panjang, boleh dikatakan arak tidak dapat dipisahkan dalam budaya Tionghoa. Arak digunakan di hampir semua acara atau ritual penting dalam tradisi Tionghoa. Misalnya kelahiran, perkawinan, kematian, pengangkatan saudara, persembahan, dan juga ritual macam-macam termasuk kepercayaan dan seterusnya. Meski demikian, jangan artikan bahwa semua orang Tionghoa suka minum minuman alkohol. Banyak kisah dan legenda tentang arak dalam sejarah Tiongkok. Tao Yuanming, seorang penyair terkenal era dinasti Qin, katanya tak dapat hidup tanpa arak walaupun sehari. Penyair besar Li Pai dari dinasti Tang dapat menulis 100 syair setelah minum arak. Semakin banyak arak yang ia minum, semakin bagus puisi yang ia tulis. Wusong, seorang satria dari Liangshan, dalam kisah Sui Huchuan era dinasti Sung, minum 18 mangkok arak tanpa henti. Kemudian dengan tangan kosong, ia bertarung dan membunuh seekor harimau besar yang sudah banyak makan korban. Tahun 1915, di World Expo di Panama, Tiongkok ingin memamerkan arak Moutai. Namun panitia menilai botol Moutai yang terbuat dari porselin tidak menarik untuk dipamerkan. Delegasi Tiongkok sangat marah. Terjadi perdebatan sengit. Tiba-tiba seorang anggota delegasi sengaja menjatuhkan sebotol Moutai. Aroma arak yang pecah dari botol memenuhi ruangan. Delegasi dari negara-negara lain takjub dengan wangi arak tersebut. Akhirnya, Moutai diberi penghargaan sebagai merek terkenal dunia dan memenangkan medali emas. Berikut adalah beberapa kisah dan legenda di balik asal-usul arak Tiongkok. Versi yang pertama tentang Yiti. Dewi Arak Yiti adalah pembuat arak pertama pada masa Raja Yu, pendiri dinasti Xia sekitar tahun 2100 sebelum Masehi yang sangat terkenal dengan kebijakannya. Menurut beberapa catatan, Yiti menemukan cara membuat arak dari biji-bijian. Raja Yu bukannya memuji penemuan ini, malah Yiti dilarang untuk membuat arak lagi. Alasannya karena minuman ini terlalu keras dan memabukkan. Raja khawatir arak itu akan membuat penerus dan para pejabatnya mabuk dan terlena dari urusan kenegaraan. Versi yang kedua, yaitu dari Tukang. Alkisah ada seorang gembala miskin bernama Tukang yang hidup bersama pamannya. Tukang amat mencintai pamannya, ia sering menyisihkan jatah makanannya untuk sang paman. Suatu kali, Tukang menyisihkan nasinya ke dalam tabung bambu. Ia letakkan nasi tersebut ke dalam pohon yang berlubang. Karena sibuk, Tukang lupa dan baru mengambil nasi itu beberapa hari kemudian. Ia sangat kaget ketika melihat nasinya sudah beragi, sudah basi ya, dan mengeluarkan cairan yang berwarna kuning. Rupanya proses alam telah menyebabkan peragian. Dan Tukang sebenarnya merasa jijik dan ingin membuangnya. Tetapi karena penasaran dengan aroma yang menggoda, ia mencoba mencicipinya. Ternyata bukan saja aroma yang wangi, tapi cairan itu memiliki rasa yang luar biasa. Karena penemuan tak sengaja ini, Tukang dan pamannya kemudian membuat arak dan menjualnya. Sejak itu, mantan gembala miskin itu pun menjadi orang kaya baru di desanya. Setelah wafat, Tukang dikenang dan disembah sebagai dewa pelindung pedagang arak. Ada banyak versi mengenai kapan tepatnya Tukang hidup. Ada yang bilang ia hidup di masa Huangdi, dinasti Xia, dinasti Zhou, dan bahkan di era Samko dan dinasti Qin. Dari deskripsi di atas, kita mendapatkan dua versi tentang asal-usul arak yang lebih cenderung sebagai legenda. Tak ada yang bisa memastikan mana yang lebih benar. Menurut penelitian beberapa arkeolog, sisa-sisa arak sudah ditemukan dalam tempayan yang berasal dari 9.000 tahun yang lalu, yaitu periode Neolitikum. Saat hendak minum arak, orang Tionghoa zaman dahulu biasanya akan mencelupkan jari tangan kanannya ke dalam arak. Dengan jarinya yang basah itu, mereka kemudian menggambar bola mata di meja.
Tradisi ini dipercaya untuk mengobati mata tukang sang dewa arak. Konon, salah satu matanya buta terkena ledakan ketika sedang bereksperimen menciptakan arak baru. Di Tiongkok ada dua minuman favorit yang menjadi tradisi, yaitu arak dan cuka. Menurut legenda, konon suatu hari putranya tukang diundang ke istana untuk membuat arak. Tetapi karena ia sedang tidak di rumah, putranya Tuyu mewakilinya. Ternyata Tuyu belum sepenuhnya mewarisi ilmu ayahnya. Bukannya membuat arak, ia malah tak sengaja menciptakan atau menghasilkan cuka pertama yang asam itu di dunia. Untunglah Kaisar suka dengan penemuan yang baru ini. Sejak itulah cuka menjadi bumbu penting dan juga menjadi minuman baru di masyarakat Tiongkok pada masa itu. Di Tiongkok, sekarang banyak sekali jenis-jenis arak atau minuman beralkohol. Dua yang paling terkenal adalah yang pertama, Moutai. Moutai adalah salah satu arak yang paling sering disebut dalam puisi-puisi Tiongkok kuno. Arak ini terbuat dari air Sungai Merah yang ada di Guizhou. Alkisah ada seorang gadis tunawisma yang menggelandang di tengah musim salju yang ganas di dusun Moutai. Dengan memelas, ia meminta arak untuk menghangatkan badannya. Tapi tak ada seorang pun atau toko arak yang mau memberinya. Setelah berjalan ke sana kemari, akhirnya hanya ada sepasang kakek nenek miskin yang mau membagi arak kepadanya untuk menghangatkan tubuh. Malamnya si kakek bermimpi didatangi gadis itu. Namun kali ini gadis tersebut datang dengan dandanan yang sangat anggun seperti seorang dewi. "Kakek, aku sebenarnya Yiti, sang dewi arak. Sebagai balasan atas budimu, aku akan kasih tahu sebuah rahasia besar. Buatlah arak dari air sungai yang ada di dekat rumahmu, maka keluargamu akan kaya raya," ujar sang dewi penuh wibawa. "Hah? Tapi mana ada sungai di dekat rumahku?" jawab sang kakek kebingungan. Yiti tersenyum lembut dan berkata, "Siapa bilang tidak ada? Besok kau lihat saja." Selesai berucap, dewi arak itu langsung menghilang dan si kakek pun terbangun. Esoknya, penduduk desa itu gempar karena menemukan sebuah sungai baru di dekat rumah si kakek. Pasangan tua itu kegirangan menyadari sungai itu adalah anugerah dari Yiti. Mereka pun buru-buru mengambil airnya untuk membuat arak dan menjualnya. Singkat cerita, arak yang terbuat dari air sungai itu ternyata memang tak tertandingi rasanya. Dalam waktu singkat, kakek dan nenek itu menjadi kaya raya. Meski demikian, mereka tetap murah hati dan tidak segan-segan mengajarkan cara membuat arak kepada warga. Sementara arak yang dibuat dari air Sungai Merah dinamakan Moutai sesuai nama asal desanya. Jenis arak kedua yang sangat terkenal yaitu Ni Er Hung. Ni Er Hung alias arak gadis merah merupakan salah satu jenis arak yang sangat terkenal di Tiongkok. Kisahnya, dahulu ada seorang penjahit ternama yang sedang menunggu kelahiran putra pertamanya. Jauh hari ia sudah memborong banyak arak untuk menjamu undangan pada pesta kelahiran putranya yang ditunggu. Namun alangkah kecewanya ketika mengetahui anak yang lahir itu perempuan. Penjahit itu pun batal mengadakan pesta dan menguburkan semua araknya dan tidak jadi pesta. Belasan tahun kemudian, putrinya tumbuh menjadi gadis yang berbakti dan sangat membanggakan orang tua. Pada hari pernikahannya, banyak sekali tamu yang datang mengucapkan selamat. Arak perjamuan pun sampai kehabisan. Teringatlah sang penjahit dengan arak yang dikubur belasan tahun yang lalu. Ia pun buru-buru menggalinya dan menyajikannya pada para tamunya. Ternyata arak yang sudah disimpan bertahun-tahun ini luar biasa lezatnya dan mendatangkan pujian dari para tamu. Karena arak jenis ini baru pertama disajikan saat pernikahan anak gadis sang penjahit yang memakai baju merah, maka orang pun kemudian menyebutnya arak gadis merah atau dalam bahasa Mandarin Ni Er Hung. Semoga bermanfaat dan menambah pengetahuan teman-teman.